Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallam. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang berberkah ini bersama saya Ahmad Syarifuddin Kochim, kami bisa bersamai Ustaz kita Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil Hafidhahullah dalam materi yang berberkah dengan tema lezatnya iman. Baik, kita akan persilakan saja Ustaz untuk memanfaatkan waktu dan keberkahan bagi beliau, insyaallah. Kami persilakan, tafadhol masykurin wa ma'jurin. Makasih banyak, alhamdulillah, masya Allah. Iltizam itu identik dengan penderitaan. Nah, sehingga subhanallah, orang kadang-kala mengatakan, ya saya gimana ya, mau juga taat tapi nanti sulit ya, tidak bisa menahan diri dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Padahal sebetulnya agama ini datang untuk kebahagiaan manusia. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, hayatan thayyibah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata beriman itu ketika kita mengetahui rahasianya, maka kita akan dapatkan lezatnya itu iman. Ya. Nah, kalau kita dapatkan rahasia satu masakan, kemudian diracik, kita akan rasakan kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau kita ketahui rumus daripada yang namanya kehidupan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, dalam ajaran agamanya, dalam keimanan kepadanya, maka kita akan mendapatkan bukan hanya kenikmatan di surga, tapi juga kenikmatan di dunia. Kenikmatan berupa kelezatan bermunajat kepada Allah, kelezatan di dalam menjalankan agama. Nah, inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, dia tidak akan, ya, dia akan merasakan manisnya iman, halawatal iman. Nah, bagaimana kalau orang sudah merasakan manisnya iman? Ya. Kalau manisnya buah-buahan, kita mau lagi. Makanya ada mangga mana lagi kan? Iya, karena mau lagi. Nah, kalau iman ini juga sampai pada tahapan di mana kita menikmatinya, maka kita akan mau lagi. Iya. Beribadah salat, mau lagi salat. Baca Quran, mau lagi. Ya. Nah, apalagi umrah, ya, mau lagi. Apalagi ibadah yang lain, ya, menikah, ya. Berani nggak bilang mau lagi, ya, itu kan ibadah juga, Ustaz, ya. Nah, subhanallah, ala kulli hal dirasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi rumusnya agar kita merasakan kenikmatan di dalam ketaatan itu, kelezatan di dalam ibadah itu, kelezatan dalam menjalani jalan keimanan ini? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai, dan tidak ada yang lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini sejalan dengan hadis yang lain yang mengatakan yadzuqu ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Akan merasakan lezatnya iman orang yang telah, ya, meridai, mengakui Allah sebagai Rabb-nya, ya, dan Islam sebagai agama yang mengatur kehidupannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah nabi dan rasul yang diutus membawa ajaran itu. Maka
ketika seorang cintanya sudah bertaut kepada Allah, ya, dia telah menjadikan dirinya sebagai hamba yang sebenarnya, tunduk patuh kepada Allah, apa saja maunya Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakan tanpa tedeng aling-aling, ya. Dia akan melaksanakan tanpa reserve istilahnya. Pokoknya laksanakan aja, ya, karena dia tahu bahwa sumber daripada segala sumber kebenaran itu adalah dari Allah Tabaraka wa taala. Nah, ketika dia mengambil kebenaran, ya, berupa cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menyamai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka cinta, ya, kepada manusia dan kepada makhluk yang lain, dia akan rasakan di situ manisnya iman. Yang kedua adalah ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Hijratain, la yuhabbu lidzatihi illallah. Tidaklah boleh kita mencintai suatu karena zatnya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menciptakan kita dan mengatur kita. Tapi, ya, ketika cinta kita sudah bersemi hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka cinta kepada yang lainnya itu tidak berarti apa-apa. Ya. An yuhibbal mar'a, ya, ay la yuhibbuhu illa lillah. Jadi cintanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdafa finnar. Dia tidak mau, ya, sampai mengulangi kekufurannya, mengulangi kemaksiatannya setelah Allah menyelamatkan dia daripada kekufuran itu, ya. Nah, sebagaimana dia tidak mau dikembalikan kepada kufuran, dia tidak mau juga masuk neraka, ya. Nah, orang-orang yang memiliki tiga sifat ini, dia akan merasakan manisnya iman, manisnya bahkan pengorbanan dalam iman, ya. Subhanallah, kita butuhkan ruhaniyat, ya, ruhiyat seperti ini di tengah maraknya materialisme yang merambah setiap negeri, dan kita berkeyakinan bahwa semuanya ini tidak akan bisa diselesaikan dengan sempurna kecuali manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, ya, kepada kita semua untuk menjalani kehidupan yang penuh berkah ini, ya. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, akhwat, para pemirsa, saudara dan saudari di rumah, ya. Kenikmatan dalam beragama ini kita butuhkan. Membawa kebahagiaan dalam berketaatan adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena hari ini, ya, demikian banyak godaan kehidupan yang terasa nikmat sesaat, tetapi sejatinya dia adalah merupakan azab sepanjang masa, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka jangan terperdaya dengan kenikmatan sesaat, ya, tetapi mari kita menjaga, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita berupa iman, ya, berupa ketaatan untuk beramal soleh, mari kita gunakan, ya, semuanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila seorang melakukan itu, ya, maka dia akan rasakan halawatal iman. Yang pertama tadi adalah, ya, la an yuhibba Allah wa rasuluhu ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak ada yang dia cintai lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan yang kedua adalah bahwa dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Dan yang ketiga, dia tidak mau kembali kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, ya, sebagaimana dia tidak mau dibenamkan dalam neraka. Nah, inilah 3 perkara yang merupakan karakter dasar orang-orang orang Bugis sebutkan melempuk, ya, lurus jalan hidupnya. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukran wa jazakallahu kepada ustaz kita. Mungkin untuk menambah kembali semangat kita Ustaz, ini ada fenomena sedikit saja. Ya. Kemarin sebelum pandemi sebagian kita ini rajin ya sholat berjamaah di masjid, tapi ada fenomena sudah keenakan pas pandemi itu sholat di rumah. Ketika corona ini mulai ya hilang dari Indonesia, jadi ada fenomena ini masih tetap katanya betah di rumah dan malas sholat ke masjid. Yang kedua juga fenomena untuk menghadiri majelis-majelis taklim di masjid baik secara offline maupun online ya. Jadi keenakan Rebahan ya. Betul, jadi rebah-rebahan ya sambil minum kopi dan semangat Minum juga. kopinya nggak salah. Bahkan sebagiannya mungkin adab-adab majelis tidak dijaga saja. Betul, seperti itu. Mungkin ada nasihat untuk bagaimana agar lezatnya ini ada koneksi untuk membangkitkan kembali semangat untuk menjaga sholat berjamaah di masjid, begitu pula untuk menjaga semangat mencari ilmu Ustaz. Iya. Syukran jazakallah. Jadi orang beriman itu kalau masuk ke masjid seperti ikan masuk kolam. Masya Allah. Iya, dia dapatkan kenikmatannya di situ. Iya. Dan Masya Allah, ini walaupun kita tetap harus menjaga kesehatan, kita sudah bisa ke masjid. Renungilah ya. Kemudian bayangkanlah bagaimana dulu sulitnya kita mau pergi salat berjamaah ya, dibayang-bayangi dengan penyakit, dibayang-bayangi dengan virus ya, wabah. Kita mau sekali ke masjid katanya, bahkan kita protes orang yang larang kita ke masjid ya, walaupun dulu adalah karena ilmu, berlandaskan ilmu juga ya. Nah kita protes. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kok nggak ke masjid? Iya, itu masalahnya. Nanti kita tidak tahu nikmat ini bisa setiap saat dicabut kembali oleh Allah. Betul. Ya maka gunakanlah ya kesempatan emas ini untuk melakukan yang terbaik, karena dia mungkin tidak akan kembali lagi. Yesterday is yesterday, ya tomorrow is tomorrow, and yesterday is will never come back. Ya. Nah seperti itu Bang. Masya Allah, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Tadi Ustaz sempat menyinggung terkait dengan buahnya iman luar biasa ya. Jadi ini ada pantun para pemirsa Ruas TV ya di akhir pertemuan kita ini. Pagi hari makan durian, sore hari makan apel merah. Materi lezatnya iman cukup sekian. Kami ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya luar biasa, ilmu demi ilmu, mudah-mudahan menambahkan keimanan dan amal soleh kita, dan semua yang telah kita dengarkan pembicara maupun pendengarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.